tentang panasnya api neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api kalian di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Jadi bayangkan jemaah sekalian, api di dunia ini sanggup menghancurkan apa saja. Menghancurkan gedung-gedung yang megah dan kuat, menghancurkan gunung-gunung, melelehkan besi. Padahal itu baru satu bagian dari 70 bagian apinya neraka. Kemudian tentang belenggu dan pakaian penghuni neraka, Allah sebutkan di surat Al-Haqqah ayat ke-32. "Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku." Kemudian kata Allah, belitlah dia dengan rantai dengan belenggu yang panjangnya 70 hasta. Jemaah sekalian, ini belenggu rantai penghuni neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, belenggu itu dimasukkan dari duburnya, kemudian keluar di mulutnya, dan kakinya tidak lagi memijak ke bawah. Jadi dia di belenggu tersebut tergantung. Kemudian tentang pakaian mereka, Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat 49 sampai ke 50. "Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfat sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar." Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka dari ter dan muka mereka dibakar oleh api neraka. Pakaian yang terbuat dari cairan ter yang sangat panas. Maka apa yang terjadi pada kulit-kulit mereka? Kulit-kulit mereka terbakar. Tapi setiap kali kulit mereka hangus, Allah gantikan dengan kulit yang baru. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-56. "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka gosong, maka kami gantikan dengan kulit-kulit yang baru agar mereka mendapatkan azab kembali. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian jemaah sekalian, tentang dalamnya neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz sumi'a wajbah. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar sebuah benda jatuh. Jadi Allah perdengarkan kepada Nabi SAW dan para sahabat benda yang jatuh, keras sekali bunyinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tadruna ma hadza?"
tahukah kalian apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW bersabda, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifa fahuwa yahwi finnar ilal an. Yang kalian dengarkan tadi adalah sebuah batu besar yang jatuh. Batu itu dilemparkan ke neraka 70 tahun yang lalu. Kemudian dia melayang terus ke neraka sampai hari ini dia baru tiba di dasarnya. Jadi jemaah sekalian, dalamnya neraka selama 70 tahun. Kemudian tentang makanan dan minuman penghuni neraka. Allah sebutkan di surat Al-Ghashiyah ayat ke-5 sampai ke-7. Tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Mereka diberi minum dari air yang sangat panas. Mereka tidak mendapatkan makanan kecuali pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, tidak pula menghilangkan lapar. Kemudian di surat Al-Haqqah ayat 36-37, wala ta'amun illa min gislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Mereka tidak mendapatkan makanan kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Kecuali orang-orang yang berdosa. Kemudian di surat As-Saffat mulai ayat ke-62, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Apakah makanan surga itu yang lebih baik ataukah pohon zakum? Jadi Allah ingatkan, makanan surga itu tentu lebih baik daripada pohon zakum. Apa itu pohon zakum? Itulah makanan penghuni neraka. Bagaimana bentuknya? Kata Allah, inna ja'alnaha fitnatan lidzalimin. Sesungguhnya kami jadikan pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Itu adalah sebuah pohon yang akarnya tumbuh dari dasar neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Sungguh mereka benar-benar akan makan darinya dan akan memenuhi perut mereka dari pohon zakum tersebut. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian setelah itu mereka akan minum. Setelah makan buah pohon zakum itu, mereka akan minum dengan air yang bercampur dengan nanah dan darah yang sangat panas. Inilah jemaah sekalian, makanan dan minuman penghuni neraka. Kemudian tentang luasnya neraka. Tentang luasnya neraka. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nabi SAW bersabda, asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani finnar yaumal qiyamah. Matahari dan bulan bagaikan dua ekor sapi yang dilemparkan ke neraka di hari kiamat.
Jadi jemaah sekalian, matahari yang besar dan bulan yang besar bisa masuk ke dalam neraka. Mengapa matahari dan bulan dimasukkan ke neraka? Bukan untuk mengazab, dan mereka tidak merasakan azab. Matahari dan bulan bukan makhluk yang diperintah dan dilarang untuk mengamalkan syariat. Tidak. Tapi mereka dimasukkan ke neraka sebagai penghinaan kepada para penyembah mereka. Namun di sini kita bisa ambil pelajaran betapa luasnya neraka, sehingga matahari dan bulan bisa dimasukkan ke dalamnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga sebuah hadis yang menggambarkan betapa luasnya neraka. Dan hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas bertanya kepada Mujahid. Mujahid itu imam besar dari generasi tabi'in, murid seniornya Ibnu Abbas. Atadri ma si'atu jahannam? Tahukah kamu luasnya neraka jahannam? Kata Imam Mujahid, tidak. Ajal wallahi ma tadri inna baina syahmati udhuni ahadihim wa baina atiqihi masiratu sab'ina kharifan tajri fiha audiyatul qayhi wad dam. Tentu demi Allah kamu belum tahu, sesungguhnya seorang penghuni neraka itu, antara daun telinganya sampai ke bahunya itu perjalanan selamat 70 tahun. Yang mengalir padanya lembah-lembah nanah dan darah. Kemudian beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menggambarkan besarnya neraka jahanam. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyamini. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah di hari kiamat, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Maka Aisyah bertanya, fa ainan nas yauma idzin ya Rasulullah? Kalau begitu, manusia ketika itu di mana wahai Rasulullah? Karena bumi ini dan langit-langit, bumi dalam genggaman Allah dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya Allah. Lalu di mana manusia ketika itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum ala jisri jahannam. Mereka berada di atas jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jadi bayangkan jemaah sekalian luasnya neraka jahanam. Semua manusia ketika itu berada di atasnya, di atas jembatan itu. Ada yang bisa melewatinya dan ada yang jatuh ke dalamnya. Kemudian tentang malaikat yang membawa neraka, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam
Muslim dan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat neraka Jahannam akan didatangkan dan dia memiliki 70 tali kekang, dan setiap tali kekang ditarik oleh 70 malaikat. 70.000 maksudnya. Neraka Jahannam akan didatangkan dan dia memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi berapa jumlah malaikat? 70.000 dikali 70.000 lagi. Ini menunjukkan betapa luasnya neraka, betapa besarnya neraka itu. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tubuh orang kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina mankibail kafir finnar masiratu salasati ayamin liraqib al-musri." Jarak antara dua bahu orang kafir di neraka adalah 3 hari perjalanan untuk orang yang mengendarai dengan cepat. Jadi orang kafir itu menjadi besar di neraka Jahannam. Begitu pula dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Dirsul kafir au nabul kafir mithlu Uhudin wa giladhu jildihi masiratu salasin." Gigi taringnya orang kafir menjadi seperti gunung Uhud, dan kulitnya setebal perjalanan 3 hari. Ini agar mereka mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Dan jemaah sekalian, masih banyak lagi hadis-hadis yang menggambarkan dahsyatnya neraka. Sebagai penutup, Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan para penghuni neraka itu. Sesungguhnya mereka di neraka tidaklah hidup, tapi tidak pula mati. Sulit dikatakan mereka orang hidup, karena mereka tidak sedikit pun mendapatkan kenikmatan. Tapi tidak pula dikatakan mati, karena mereka masih merasakan dahsyatnya azab. Makanya Allah tegaskan di surat Toha ayat 74, "Innahu may ya'ti rabbahu mujriman." Sesungguhnya barang siapa yang menghadap Rabbnya dalam keadaan berbuat dosa, fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Maka baginya neraka Jahannam, dia tidak hidup di dalamnya, tidak pula mati. Pada akhirnya jemaah sekalian, mereka menangis. Seperti apa tangisan mereka? Dalam hadis riwayat Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlan nari la yabqun. Inna ahlan nari la yabquna fin nar hatta law ujriyatis sufun fi dumu'ihim lajarat. Wa innahum la yabquna dam." Sesungguhnya para penghuni neraka benar-benar menangis di neraka
sampai apabila kapal-kapal diperjalankan di air mata mereka, sungguh kapal-kapal itu bisa berjalan, dan mereka menangis dengan mengeluarkan air mata darah. Lalu apa permohonan mereka jemaah sekalian? Ketika mereka telah berputus asa dan mereka yakin tidak mungkin lagi bisa keluar dari neraka, akhirnya mereka bermohon. Mereka minta kepada malaikat Malik, penjaga neraka, sebagaimana Allah sebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka pun berseru, wahai Malik, tolong sampaikan kepada Rabbmu agar mematikan saja kami. Mereka sudah tidak tahan. Mereka sudah berputus asa untuk minta dikeluarkan dari neraka itu. Akhirnya mereka minta dimatikan. Maka jamaah sekalian, apa jawaban malaikat Malik? Innakum makithun. Kalian akan tetap tinggal di sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, jarak antara permintaan mereka dan jawaban malaikat Malik adalah 1000 tahun lamanya. Mereka minta dimatikan, ditunggu jawabannya 1000 tahun. Jawabannya adalah, kalian akan tetap tinggal mendapatkan azab, tidak akan dimatikan. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari azab nerakanya yang sangat pedih.